nama saya Alda Gianti, Stambuk J1A1 18084. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 dengan judul makalah Gambaran Umum Prioritas Masalah. Menurut Abraham L., masalah adalah terdapatnya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oleh sebab itu, para perumusan masalah yang baik adalah kalau rumusan masalah tersebut menyatakan adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut dikenakan secara kualitatif dan dapat pula secara kuantitatif. Identifikasi dan prioritas masalah kesehatan merupakan bagian dari proses perencanaan harus dilaksanakan dengan baik dan melibatkan seluruh unsur terkait termaksud masyarakat, sehingga masalah yang ditetapkan untuk ditanggulangi betul-betul merupakan masalah dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan masyarakat dapat berperan aktif di dalamnya. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bismillah, perkenalkan nama saya Nur Zakia Ulfikri, NIM J1A1 18086. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah sebelum penentuan prioritas masalah, yaitu yang pertama merumuskan masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang aktual yang terjadi. Idealnya, semua permasalahan yang timbul harus dicari jalan keluarnya. Namun, karena keterbatasan sumber daya, dana, dan waktu, menyebabkan tidak semua permasalahan dapat dipecahkan sekaligus. Untuk itu, perlu ditentukan masalah apa yang menjadi prioritas. Setelah merumuskan masalah, maka dilanjutkan dengan menetapkan prioritas masalah yang harus dipecahkan. Nah, prioritas masalah didapatkan dari data atau fakta yang ada secara kualitatif, kuantitatif, subjektif, objektif, serta adanya pengetahuan yang cukup. Keterampilan utama yang diperlukan dalam penentuan prioritas adalah menyeimbangkan variabel-variabel yang memiliki hubungan kuantitatif yang sangat berbeda dan dalam kenyataannya terletak dalam skala dimensional yang berbeda pula. Lalu perencanaan kesehatan harus mengembangkan keterampilan dalam semua disiplin ilmu yang diperlukan agar dapat melakukan pendekatan perencanaan yang seimbang. Yang terutama diperlukan adalah indeks-indeks tertentu yang valid di dalam informasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan dalam penilaian ini. Tanpa mengindahkan semua usaha pada pengukuran dan pengelompokan khusus, si perencana pada akhirnya harus bersandar pada elemen-elemen kebijaksanaan yang tak pasti berdasarkan pengalaman atau evaluasi rencana-rencana sebelumnya dalam membuat keputusan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asgita Buangin dengan NIM J1A11888. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu tentang metode penentuan prioritas masalah kesehatan. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah kesehatan. Yang pertama itu metode matematik, yang kedua yaitu metode DLBQ, yang ketiga yaitu metode DLP, dan yang keempat yaitu metode estimasi beban kerugian akibat sakit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas pada metode matematik. Metode ini dikenal juga sebagai metode PAHO, yaitu singkatan dari Pan American Health Organization, karena digunakan dan dikembangkan di wilayah Amerika Latin. Nah, dalam metode ini digunakan atau dipergunakan beberapa kriteria untuk menentukan prioritas masalah kesehatan di suatu wilayah berdasarkan yang pertama luas masalah, yang kedua beratnya kemungkinan yang timbul, yang ketiga yaitu tersedianya sumber daya untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut, yang keempat kepedulian atau dukungan politis dan dukungan masyarakat, yang kelima ketersediaan data, dan magnitude masalah yang menunjukkan berapa banyak penduduk yang terkena masalah atau penyakit tersebut, yang ditunjukkan dengan angka prevalensi atau insiden penyakit. Nah,
makin luas atau banyaknya penduduk terkena atau semakin tinggi prevalen, maka semakin tinggi prioritas yang diberikan pada penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu dalam penerapan metode ini untuk prioritas masalah kesehatan, maka masing-masing kriteria tersebut diberi skor dengan nilai ordinal. Misalnya antara angka 1 menyatakan terendah sampai angka 5 yang menyatakan angka tertinggi. Adapun kelemahan dan kritikan terhadap metode tersebut, yang pertama itu penilaian atau penentuan nilai skor sebetulnya didasarkan pada penilaian kualitatif atau keilmuan oleh pakar yang bisa saja tidak objektif, dan yang kedua itu masih kurang spesifiknya kriteria penentuan pakar tersebut. Adapun kelebihan metode ini adalah mudah dilakukan dan bisa dilakukan dalam tempo relatif cepat. Di samping itu, dengan adanya metode ini, beberapa kriteria penting sekaligus bisa dimasukkan dalam pertimbangan penentuan prioritas masalah. Nah, untuk materi selanjutnya atau metode kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Uci Fauzia Tombili, NIM J1A11808089. Selanjutnya, metode Delbecq dan Delpim. Metode Delbecq adalah metode kualitatif di mana prioritas masalah penyakit ditentukan secara kuantitatif oleh panel expert. Caranya, sekelompok pakar diberi informasi tentang masalah penyakit yang perlu ditetapkan prioritasnya, termasuk data kuantitatif yang ada untuk masing-masing penyakit tersebut. Dalam penentuan prioritas masalah kesehatan di suatu wilayah, pada dasarnya kelompok pakar melalui langkah-langkah. Yang pertama, penempatan kriteria yang disepakati bersama oleh para pakar. Yang kedua, memberikan bobot masalah. Yang ketiga, menentukan scoring setiap masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walisa dengan NIM J1A118099. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang metode estimasi beban kerugian atau disease burden. Metode estimasi beban kerugian dari segi teknik perhitungannya lebih canggih dan sulit, karena metode ini memerlukan data dan perhitungan hari produktif yang hilang yang disebabkan oleh masing-masing masalah. Pada tingkat global, penggunaan metode disease burden dalam penetapan prioritas masalah kesehatan, Bank Dunia telah menghitungkan waktu produktif yang hilang atau disease burden yang disebut sebagai daily yang diakibatkan oleh berbagai penyakit. Atas dasar perhitungan tersebut, Bank Dunia menyarankan agar dalam program kesehatan prioritas diberikan pada masalah kesehatan esensitif terdiri dari yang pertama itu TBC, yang kedua penyakit menular, dan yang ketiga penanganan anak kurang gizi atau buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salsa Sahra, NIM J1A118104. Selanjutnya, poin keempat, metode perbandingan antara target dan pencapaian program tahunan. Metode penetapan prioritas masalah kesehatan berdasarkan pencapaian program tahunan yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dari setiap program dengan hasil pencapaian dalam kurun waktu 1 tahun. Penetapan prioritas masalah kesehatan ini sering digunakan oleh pemegang atau pelaksanaan program kesehatan, baik di tingkat puskesmas dan tingkat kabupaten atau kota pada era desentralisasi saat ini. NIM J1A118111. Selanjutnya, metode penetapan prioritas alternatif atau pilihan pemecahan masalah untuk intervensi. Yang pertama, metode analisis pembiayaan atau cost analysis, lebih dikenal efektivitas efisiensi. Penggunaan metode ini dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi
dalam penetapan pilihan jenis intervensi yang dilakukan dengan menggunakan rumus penetapan prioritas kegiatan. Selanjutnya, menggunakan metode Hanlan. Penggunaan metode Hanlan dalam penetapan alternatif prioritas jenis intervensi yang akan dilakukan menggunakan 4 kriteria masing-masing. Yang pertama, kelompok kriteria 1 yaitu besarnya masalah atau magnitude. Yang kedua, kelompok kriteria 2 yaitu tingkat kegawatan masalah atau emergensi. Yang ketiga, kelompok kriteria 3 yaitu kemudahan penanggulangan masalah atau causability. Dan yang keempat, kelompok kriteria 4 yaitu dapat atau tidaknya program dilaksanakan menggunakan istilah per faktor. Nah, seperti halnya metode yang lain, metode Hanlan dalam proses awalnya menggunakan pendapat anggota secara curah pendapat atau brainstorming untuk menentukan nilai dan bobot. Dari masing-masing kelompok kriteria diperoleh nilai dengan jalan melakukan scoring dengan skala tertentu. Kemudian kelompok kriteria tersebut dimasukkan ke dalam formula dan hasil yang didapat makin tinggi nilainya, maka itulah prioritas jenis program yang didahulukan atau menjadi prioritas intervensi.